Halo semua, perkenalkan saya Nurul Faizah Eka Putri Rizikni, NIM 19017117, salah satu mahasiswi Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan tentang apa itu tokoh dan perwatakan. Sebelumnya kita harus tahu apa itu tokoh. Jadi, tokoh adalah kata yang merujuk kepada individu-individu yang muncul dalam cerita. Namun, kata karakter yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi kata tokoh, istilah tokoh biasa dipergunakan untuk menunjukkan pada pelaku cerita. Nah, kita juga harus tahu apa aja sih ya hal-hal yang mencakup di dalam tokoh beserta wataknya, dan apa aja yang bisa dimainkan oleh tokoh. Yuk disimak. Yang pertama ada penokohan dan perwatakan. Kata tokoh memiliki arti yang berbeda dengan watak. Walaupun berbeda, tetapi mereka tetap harus disatukan atau saling berkaitan. Sedangkan arti dari perwatakan adalah cara pengarang dalam menggambarkan watak dan kepribadian tokoh. Nah, yang kedua ada jenis tokoh dalam novel Siti Nurbaya. Terdapat tokoh Siti Nurbaya, Samsul Bahri, Datuk Meringgi, Bahtiar, Arifin, dan lain-lain. Dan salah satu contohnya lagi di dalam novel Pada Sebuah Kapal, terdapat tokoh Sri Saputro, Charles Vincent, Michel de Banton, dan tokoh-tokoh lainnya. Meskipun demikian, ada juga karya fiksi yang tokoh-tokohnya tidak sebanyak jumlah tokoh dalam novel. Tokoh juga bisa diklasifikasikan berdasarkan wataknya, yaitu menjadi tokoh sederhana dan tokoh bulat atau kompleks. Tokoh sederhana adalah tokoh yang sifat dan tingkah lakunya datar, monoton, dan hanya satu watak tertentu yang dicerminkannya. Ada beberapa jenis tokoh yang dapat dibedakan sesuai dengan dasar klasifikasi yang digunakan. Pilihan terhadap jenis klasifikasi tertentu tentu akan sangat ditentukan oleh fokus kajian yang dilakukannya. Sebaliknya, fokus kajian yang dipilih oleh seorang pengkaji tentu juga akan sangat ditentukan oleh karakteristik tokohnya. Jenis klasifikasi yang mana yang relevan dengan karakteristik tokoh di dalam karya fiksi yang dikajinya. Dengan cara demikian akan terdapat kesesuaian antara objek kajian dan klasifikasi yang digunakan dalam mengkaji. Yang ketiga ada motivasi tokoh. Dalam cerita, tokoh pasti melakukan tindakan tertentu. Tindakan yang dilakukannya pasti didasari oleh alasan tertentu yang sesuai dengan tindakannya itu. Alasan tokoh melakukan tindakan itu disebut motivasi. Nah, di dalam motivasi tokoh ini ada beberapa jenis motivasi yang harus kalian tahu loh. Yang pertama ada motivasi spesifik, adalah alasan atau reaksi spontan yang mungkin tidak disadari yang ditunjukkan oleh adegan atau dialog tertentu. Yang kedua, ada motivasi dasar adalah suatu aspek umum dari satu tokoh atau dengan kata lain hasrat yang dimaksud kata yang memandu sang tokoh dalam melewati keseluruhan cerita. Dan motivasi dasar yaitu arah tempat seluruh motivasi spesifik muara. Mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya. Semoga kalian memahami. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa.